Ya, hari ini kita akan belajar lanjutan ya. Sebenarnya kita kalau teman-teman perhatikan sudah beberapa bulan ini MFWF itu membahas topik-topik yang sebenarnya membahas tentang 7 dosa ya. Nah, kalau teman-teman lihat temanya hari ini, ntar dulu deh. Nah, pasti teman-teman kira-kira udah bisa menduga lah ya, dosa apa yang akan kita bahas gitu ya. Tapi sebelum itu kita mau las ya, bagus. Agak salah ya, salah kaprah ya kayaknya nih Tommy ya. Cukup out of the box ya. Sebelum kita mau sama-sama puji Tuhan dulu yuk, sebelum kita nanti akan juga dengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Marto. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau sama-sama fokuskan hati kita, kita mau bilang kita girang, kita senang memasuki gerbang Tuhan. Kita nyanyikan sebuah lagu, Ku Masuki Gerbangnya. Sebentar, aku share. Giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sama-sama katakan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari bertepuk tangan. Come on. Hey. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Pada Pak Marto, dipersilakan membawakan firman. Oke, sorry sebentar ya, ini lagi ada suara azan, semoga sih gak terlalu keras suaranya. Masih bisa sih Pak. Oke. Nggak terlalu ganggu. Iya.
Yuk kita kembali berdoa ya. Kita berdoa. Bapak, terima kasih kami boleh bertemu dan bersehati pada malam hari ini. Kami memiliki waktu yang cukup untuk merenungkan, mendalami, dan juga nanti menghayati firman Tuhan dalam kehidupan kami pribadi maupun juga bersama-sama dalam komunitas di pemuda GKI Perniagaan. Tuhan tolong supaya apa yang kami renungkan pada malam hari ini sungguh-sungguh juga Tuhan yang meneguhkan lewat firman, lewat Roh-Mu yang kudus, supaya kami makin bertumbuh dalam kehendak-Mu dan makin juga mampu menghidupi apa yang benar, apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Dengan demikian kami juga akan menjadi orang-orang yang lebih efektif, lebih berdampak bagi kehidupan bersama-sama, baik dalam dunia kerja, dalam kehidupan keluarga, dan juga dalam kehidupan bergereja di tengah-tengah jemaat Tuhan. Bapa, malam hari ini berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Sang Firman yang hidup Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mohonkan doa kami. Amin. Baik kawan-kawan, saya mohon izin untuk share ya, satu bahan ya. Ya, ini adalah tema kita pada malam hari ini ya. Dan kita akan membaca dan mendalami dengan lebih detail, lebih rinci, satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Ini mungkin bagian yang sudah cukup kita dengar, sering dengar begitu ya. Kita akan mendalami dengan lebih rinci bagian-bagian ini. Saya bacakan ya untuk kita, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, ini bagian yang sangat indah, karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, kawan-kawan, WHO memberikan satu penilaian ya, atau menjelaskan bahwa perasaan malas atau sikap yang malas merupakan suatu jenis penyakit di dunia ini ya, dan menghinggapi banyak orang di dunia ini. Jadi sebagai penyakit dan juga sebagai pemicu penyakit yang sangat serius di dunia. Mungkin karena mereka melihat bahwa ada dampak yang sangat serius begitu ya, dari sikap malas yang berdampak besar, berdampak luas kepada gaya hidup, kepada dampak hidup yang dijalani ya selama di dunia ini. Jadi ini dianggap sebagai sebuah penyakit yang sangat serius, pemicu penyakit yang juga yang sangat serius. Ada dua penyakit yang juga sangat besar dipicu ya oleh sikap malas, yakni yang pertama adalah depresi yang berkelanjutan, depresi yang berat ya. Lalu yang kedua, memicu penyakit jantung koroner. Mungkin karena seperti ini ya, orang malas-malasan hanya bisa makan, tidur, santai, gerak, olahraga jarang, ya itu memicu penyakit yang sangat serius, yakni pada penyakit jantung. Nah, rupanya sikap malas ini bukan hanya terjadi pada orang-orang dewasa, ya, namun juga pada orang-orang di usia muda. Apalagi sekarang ini dengan pola hidup yang sudah berubah, yang dulu orang mengandalkan kerja gerak, kerja tubuh, kerja kasar, begitu ya, kerja gerak badan. Sekarang berubah menjadi sistem kerja yang mengandalkan otak dan juga teknologi. Orang kalau sekarang ini kan kerja atau kuliah, ya sekolah banyak mengandalkan teknologi. Di mana kita hanya bisa seperti ini ya, santai, rebahan atau mungkin duduk,
sambil makan snack begitu ya. Itu pola-pola yang dianggap kurang sehat karena kurang tadi ya melibatkan gerak tubuh ya, kerja tubuh yang sifatnya olahraga gitu ya. Jadi ini bagian-bagian yang juga sangat dirasa menjadi ancaman ya kalau kita kemudian santai bermalas-malasan begitu ya, dan tidak bekerja dengan pola yang seimbang. Nah, juga kawan-kawan dalam dunia medis ada sebuah penelitian yang coba menggali dan menemukan ya bahwa rupanya sikap malas itu juga berdampak pada kinerja otak, ya kerja otak. Nah ini ada bagian dalam otak yang namanya frontal cortex, ya. Nah dalam sebuah penelitian dicoba ditemukan bahwa rupanya ada dampak yang sangat signifikan antara gaya hidup orang yang kreatif, yang kerja aktif, dengan mereka yang bermalas-malasan. Nah, rupanya kalau pada mereka yang kerja aktif dan kreatif, bagian ini bekerja atau menyala dengan sangat aktif, ya, dengan sangat baik. Bagian frontal cortex ini, ya, bekerja dengan sangat baik. Jadi menyala, ya, terus aktif dia menyala. Sementara pada bagian orang-orang yang kerja malas-malasan, enggan bergerak, enggan kerja begitu ya, bagian ini cenderung mati atau cenderung meredup. Jadi tidak bekerja dengan baik, ya, bagian frontal cortex ini. Nah, kemudian banyak orang, nah ini kan berdampak pada tadi ya, pada gaya hidup. Jadi kalau bagian otak ini tidak berfungsi dengan baik, maka bagian-bagian lain juga akan berat untuk dirangsang. Karena ini merupakan bagian yang sangat mempengaruhi ini ya, perasaan senang, ya, perasaan euforia, bersemangat, ya, bergairah, bahkan juga merangsang bagian-bagian ini motorik fungsi kita. Jadi fungsi motorik pada tubuh kita. Ya. Jadi kalau ini bekerja maka ada semangat yang muncul, gairah yang muncul yang menggerakkan kita untuk bisa beraktivitas, untuk bekerja dengan bersemangat. Ya, dengan bergairah. Nah, kalau ini mati maka gairah hidup, rasa senang untuk bekerja itu juga meredup. Sehingga orang kemudian akan memilih untuk tadi ya, santai, malas-malasan, ogah kerja, apalagi dengan kerja-kerja yang sifatnya butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Gitu ya, orang ogah untuk melakukan hal yang seperti ini karena tidak ada dorongan yang muncul dari hal ini. Ya. Nah, bagian ini bisa dirangsang dengan dua cara. Yang pertama dengan memberikan obat gitu ya, semacam obat perangsang kesenangan, dopamin, mungkin ya dengan narkoba gitu ya, obat-obat yang bisa merangsang ini. Kemudian ada perasaan senang yang besar, ya, gairah yang berlebihan. Tetapi ini sesuatu yang berdampak buruk karena hanya merangsang bagian otak tapi tidak menggerakkan secara lengkap, secara menyeluruh keseluruhan tubuh kita. Karena mungkin orang hanya ingin mendapatkan perasaan senangnya, perasaan bahagianya, ya, tapi tetap secara fisik dia tidak digerakkan oleh sebuah tujuan yang terang, tujuan yang jelas untuk dicapai. Jadi hanya merangsang otak tapi tanpa sebuah tujuan yang ingin diraih. Jadi hanya nge-fly begitu ya, dia senang, dia happy tapi tetap tidak bergerak untuk mencapai tujuan yang baik. Atau dengan cara yang kedua, selain tadi merangsang dengan obat-obatan begitu ya, yang kedua adalah merangsang dengan membangun sebuah paradigma hidup yang lebih jelas, ya, membangun sebuah visi hidup yang lebih besar, yang menggerakkan orang kemudian untuk tidak hanya mau santai,
tidak senang dengan dengan malas-malas, tapi kemudian mau mencapai sebuah perubahan yang lebih besar, tujuan yang lebih besar, begitu ya. Orang kemudian bersemangat, ya, bergairah dalam hidupnya untuk mencapai tujuan yang tadi yang digambarkan sebagai tujuan yang sangat besar dan mulia bagi hidupnya. Jadi kawan-kawan, kalau kita sebagai kaum muda begitu ya, kalau nggak punya tujuan kita seperti itu ya, ya mungkin hanya bisa tadi ya main game, santai di rumah, ongkang-ongkang kaki begitu ya, kemudian makan, cari pesan makan, lalu apalagi nonton gitu ya. Jadi energi itu dialihkan pada hal-hal yang sifatnya sia-sia. Karena tadi tidak ada tujuan yang besar, yang penting, yang ingin diraih. Tetapi kalau ada sebuah visi yang penting, yang sangat besar, yang ingin diraih, maka energi tadi itu otak kerja dengan efektif, kemudian juga tubuh bekerja dengan seirama dengan keinginan di otak, begitu ya. Maka kita akan kerja dengan sangat bergairah, karena membayangkan ada sebuah tujuan yang sangat penting yang akan mengubah kehidupan kita, yang akan kita raih. Nah, kawan-kawan, kita akan melihat ada 3 bagian yang saya ingin tegaskan dalam baca firman ya pada hari ini. Yang pertama ditegaskan bahwa karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Saya ingin menegaskan bagian kata buatan Allah ini, ya, dengan pengertian seperti ini dari kata poima. Ya, poima, sebuah produk hasil tenunan, sesuatu yang dibuat dengan kecakapan kerja. Jadi bayangkan kawan-kawan, nanti kalau coba dibandingkan dengan bagian firman Tuhan di Mazmur pasal 139 ya, bahwa kita ini memang merupakan karya asli, karya sejati dari Allah. Sebuah produk yang memang diciptakan dengan sebuah kecakapan. Ya, kecakapan kerja yang luar biasa dari Allah. Maka semua kita kan sangat berbeda ya, dari penampilan beda, dari sifat beda, dari gaya juga berbeda. Ini merupakan buah yang luar biasa begitu ya, masterpiece yang memang Allah karyakan ya untuk kita. Jadi kita adalah hasil karya Allah yang indah, yang luar biasa, yang ajaib. Maka ini berdampak pada pemahaman kita bahwa kita sepenuhnya adalah milik Allah. Ya, kita adalah milik Allah. Kita ini bukan milik dunia. Kita ini bukan milik iblis gitu ya. Kita bukan milik diri sendiri. Kita adalah miliknya Allah. Lalu kemudian ini juga berdampak pada pemahaman bahwa kita mewarisi kualitas kehidupan yang juga baik. Ya, kita mewarisi akal budi yang memang dianugerahkan Allah dengan begitu luar biasa. Kita mewarisi kehidupan yang kreatif. Kreatif dari kata creation tuh ya. Bisa mencipta, bisa membuat juga. Ya, seperti Allah mencipta, membuat sesuatu yang nampak tidak baik menjadi sesuatu yang baik. Ya, bisa mencipta, bisa produktif, menghasilkan, bekerja, berkarya begitu ya. Membuat sesuatu menjadi menjadi baik, menjadi indah untuk kita bisa nikmati ya dalam kehidupan kita. Dan kemudian juga target kita adalah keserupaan dengan Yesus Kristus. Ini target yang indah, yang mulia, keserupaan dengan Kristus Yesus. Semoga ini menjadi sebuah perasaan yang kuat tumbuh dalam diri kita bahwa kita ini di dunia ini hidup bukan cuma untuk mengejar yang namanya uang, harta, fasilitas, ya, jabatan, prestise, ya, dan lain sebagainya. Semua itu tentu perlu, ya, tapi bukan hal yang paling utama yang kita harus gapai, kejar mati-matian di dunia ini. Semua itu menjadi perkara yang cuma-cuma, perkara yang sia-sia kalau tanpa diberikan makna atau nilai yang sifatnya ilahi atau surgawi, gitu ya. Jadi perlu sungguh-sungguh diberikan makna ini. Bagaimana semua itu dimaknai, dikelola, disikapi
seperti bagaimana Allah menyikapi, ya, seperti bagaimana Kristus menyikapi, memaknai semua itu dengan cara yang benar. Jadi kita perlu merasa bahwa yang paling utama adalah bagaimana kita bisa mencapai keserupaan dengan Kristus sebagai hal yang paling mulia, yang paling penting selama hidup di tengah-tengah dunia ini. Nah, ada dua istilah yang mirip-mirip tapi menunjukkan pengertian yang berbeda, kawan-kawan, yang nanti akan juga berdampak pada dampak, ya, pada sikap yang berbeda. Jadi ada yang namanya istilahnya konsolasi, yakni perasaan atau situasi di mana Tuhan terasa dekat dan kehidupan rohani kita terasa begitu terhibur dan begitu bersemangat. Ya. Jadi kedekatan dengan Tuhan, pemaknaan yang benar tentang siapa kita di hadapan Tuhan dan siapa Tuhan bagi kita. Jadi keintiman dengan Tuhan itu merupakan satu unsur yang sangat berdampak besar kepada kehidupan kita. Kehidupan yang terhibur, kehidupan yang tadi bergairah, kehidupan yang tadi punya makna, punya tujuan yang besar, yang kekal, yang mulia, gitu ya, yang ingin kita hidupi. Jadi kedekatan dengan Tuhan itu membangun sebuah perasaan yang tenang, yang damai, perasaan yang berpengharapan, ya, perasaan yang berbahagia oleh karena ada kasih yang berlimpah-limpah yang kita bisa nikmati, rasakan dalam kedekatan dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan pasti akan ini yang muncul, ya, kehidupan yang berpengharapan, kehidupan yang teguh, ya, berbahagia, itu yang pasti akan terasa. Sementara yang kedua ada istilah konsolasi, maka ada juga istilah desolasi. Ya, desolasi. Suatu situasi di mana Tuhan terasa jauh serta kehidupan rohani kita terasa lesu dan tidak bersemangat. Jadi makin jauh dari Tuhan, ada perasaan yang makin hampa, perasaan yang makin kosong, perasaan yang makin tidak ada arah. Ya, maka juga karena nggak ada arah, maka juga tidak ada perjuangan yang dihidupi. Jadi tanpa ada semangat, tanpa ada gairah yang dirasakan dalam kehidupan. Ya, desolasi, jauh. Nanti makin mendalam lagi ada namanya isolasi, makin dia tersingkir, makin dia terasing, begitu ya, dari relasi dengan Tuhan. Jadi itu yang terasa, kawan-kawan. Jadi kalau makin jauh dari Tuhan, makin ada tadi situasi yang buruk, ya, hampa, kosong, tanpa arah, dan tanpa ada karya kerja yang dihidupi dengan baik dan dengan benar. Nah, kalau kita mengingat perumpamaan tentang talenta, kawan-kawan, ada dua hamba yang mendapat ada 5 talenta dan 2 talenta. Ya, sementara yang ketiga mendapatkan 1 talenta. Yang 5 talenta, yang 2 talenta mereka bekerja dengan bergairah, kerja dengan sangat bersemangat, dan mereka sampai mendapatkan laba yang berlipat ganda, ya. Yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4. Ya. Sementara yang 1 tetap 1. Karena apa? Dia mengubur talentanya, menanamnya, menyembunyikannya, karena merasa ini, bahwa dia merasa bahwa tuannya itu adalah hamba, ada Tuhan yang jahat, ya, yang menuai tempat di mana ia tidak menabur, yang mengambil begitu ya dari tempat di mana dia tidak bekerja, ya. Jadi ada pandangan yang berbeda nih, ada konsepsi yang berbeda antara tadi ya hamba yang pertama, yang kedua dengan hamba yang ketiga tentang siapa sang tuan bagi dia. Bagi hamba yang pertama dan kedua itu mereka berpikir bahwa tuannya itu adalah Tuhan yang luar biasa baiknya, karena dia berani mempercayakan harta yang demikian besar begitu ya kepada hamba-hamba yang biasa. Kawan-kawan, 1 talenta sama dengan kira-kira ya 6.000 dinar, setara dengan 6.000 hari kerja, setara dengan 20 tahun upah kerja. Jadi bayangkan ya, kali 5 kali 2 itu angka yang sangat
besar. Dan angka itu diberikan oleh Sang Tuhan kepada para hamba untuk mereka kelola. Hamba yang pertama, yang kedua ini merasa bahwa luar biasa, betapa baiknya begitu ya Sang Tuhan, sehingga mereka kemudian memanfaatkan apa yang Tuhan berikan kepada mereka dan mereka kelola dengan sangat sangat bergairah. Ya, mereka kerja, mereka berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang baik dari apa yang telah mereka terima dari pemberian Sang Tuhan. Sementara ia hamba yang ketiga berpikir sebaliknya. Ya, Sang Tuhan adalah Tuhan yang jahat, yang hanya bisa memberikan perintah, menyuruh kerja, lalu meminta keuntungan dari apa yang tidak dia kerjakan. Jadi tergantung dari tadi ya, paradigma orang tentang memandang Tuhan, saya juga nanti mempengaruhi relasi dengan Tuhan. Nah, mungkin juga banyak orang punya paradigma yang keliru tentang Tuhan ya. Mengapa orang kemudian enggan berdoa? Mengapa orang kemudian enggan untuk beribadah, melayani, berbakti, berkorban, ya, baca firman dengan sungguh-sungguh? Karena mereka mungkin punya pemahaman yang tadi, yang keliru, yang negatif tentang Tuhan. Ya, mereka mungkin berpikir bahwa Tuhan nggak sebaik yang orang katakan, dan dia memberikan sesuatu yang nggak sama dengan apa yang diberikan kepada orang lain. Orang lain mungkin mengatakan Tuhan itu luar biasa, sangat baik, anugerahnya berlimpah-limpah, gitu ya. Sementara yang lain merasa bahwa saya belum merasakan apa yang Tuhan beri. Saya belum merasakan apa baiknya Tuhan, betapa besarnya kasih Tuhan, betapa berlimpahnya anugerah yang Tuhan berikan kepada saya. Mungkin dia merasa bahwa doa-doanya belum dijawab. Apa yang dia minta, gitu ya, belum diberikan. Apa yang diberikan oleh Tuhan mungkin nggak sama dengan apa yang dia minta. Apa yang dia terima mungkin nggak sama dengan apa yang orang lain terima. Mungkin dia berpikir bahwa orang lain menerima jauh lebih hebat, jauh lebih besar, jauh lebih berlimpah-limpah dibandingkan dengan dirinya. Jadi hal-hal ini mungkin membuat orang berpikir bahwa Tuhan nggak sebaik apa yang orang katakan. Tuhan nggak sebaik apa yang Alkitab katakan. Ya, Tuhan nggak seaktif karyanya seperti yang orang-orang lain ceritakan. Ya, bagaimana Tuhan berkarya dengan begitu mudah, dengan begitu cepat, dengan begitu kreatif dalam kehidupan orang-orang yang lain, tapi nggak seperti apa yang saya rasakan. Semoga hal ini tidak muncul ya kawan-kawan dalam diri kita. Tidak ada keraguan, kecurigaan, tidak ada perasaan yang negatif tentang Tuhan. Tapi kalau sempat muncul perasaan ini, kawan-kawan, kita perlu menggali lebih dalam, menghayati lebih mendalam tentang besarnya kasih Tuhan kepada dunia, kepada manusia, pun kepada kita masing-masing. Sehingga nanti ada sebuah gairah yang lebih besar untuk kita boleh berdoa, baca firman dengan lebih tekun, kemudian nanti untuk bisa berbakti, beribadah walaupun secara online, tetapi kita ada semangat, ada gairah untuk bisa terlibat, gitu ya. Dan juga nanti dengan lebih mudah kita mau melibatkan diri dalam pelayanan yang ditawarkan oleh Tuhan dengan perantaraan Komisi Pemuda ataupun dengan hal-hal yang lain yang Tuhan coba tawarkan kepada kita untuk kita karyakan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Ya, Martin Luther mengatakan begini, orang Kristen dipilih Allah untuk membuat perbedaan di dunia. Ya, dan karya mereka ditujukan kepada Allah sebab melalui semua ini ia menghisapkan kita ke dalam sejarahnya yang besar, yakni penebusan dunia. Jadi bayangkan ini seperti menerima anugerah talenta yang luar biasa, bagaimana kita kemudian dipercaya sebagai hamba-hamba, sebagai rekan-rekan, sebagai anak-anak, ya, untuk membuat perbedaan di dunia ini. Dan semua yang kita karyakan ini diarahkan kepada Allah. Ya, dimana kita kemudian semakin terhisap dalam karya Allah, pekerjaan Allah dalam rangka merangkul dunia, meraih dunia, menebus dunia, ya, untuk kemuliaan Tuhan. Lalu yang kedua, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya.
Ini bagian yang kedua yang tadi kita temukan dalam teks kita ya. Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Perbuatan baik, pekerjaan baik. Ya, dari kata ergon, yakni bekerja keras, bekerja, membanting tulang, berusaha, dan ada kesibukan. Ya, ini makna dari kata pekerjaan baik atau perbuatan baik. Siap menjadi tenaga kerja. Jadi ada sebuah kesiapan, keterbukaan untuk dipekerjakan, ya, dikaryakan. Kata baik dari kata agathos, suatu kualitas kehidupan yang diwarnai dengan kebaikan, kebajikan, sesuatu yang mendatangkan keuntungan, dan sesuatu yang bermanfaat. Nah, dari makna-makna ini, saya mau menegaskan bahwa bekerja adalah panggilan hidup yang memang sudah Tuhan tanamkan, Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita sejak semula. Ya, kalau kita perhatikan nanti dalam bagian-bagian kitab Kejadian yang paling awal, ketika Adam sudah ditempatkan di Taman Eden, maka ada pekerjaan yang sangat jelas yang Tuhan mau ia kerjakan. Misalkan makanlah, begitu ya, itu kan pekerjaan ya, makanlah dari apa yang sudah Tuhan sediakan. Kemudian menamai hewan-hewan, mengenali, gitu ya, mengenali hewan-hewan itu bagian juga pekerjaan. Lalu juga kemudian beranak cucu, ya, bertambah banyak, itu bagian pekerjaan yang memang Allah tanamkan begitu ya dalam diri manusia. Kemudian juga memelihara Taman Eden. Ini pekerjaan juga yang sangat baik yang Tuhan tanamkan dalam hidup manusia. Jadi dari awal memang bekerja itu sesuatu yang sudah Tuhan tanamkan, ya, Tuhan rancangkan dalam sejarah kehidupan umat manusia. Ya, maka dengan demikian menganggur, nah ini ya, menganggur di usia kerja adalah bentuk hilangnya tanggung jawab hidup di dalam Tuhan. Ya, jadi kalau kerja, ya itu sudah sebuah keniscayaan, sudah sebuah panggilan hidup yang memang sudah ditanamkan dari awal untuk kita hidupi. Jadi kalau nganggur sebentar mungkin karena mau beralih kerja sih oke-oke aja kawan-kawan ya. Tapi kalau kemudian kita pilih untuk menganggur, hanya bisa nanti mengandalkan apa yang orang tua miliki, ya, hidup karena pemberian orang tua, hidup karena harta orang tua. Saya kira ini hal yang keliru ya. Kalau memang kita ada di usia-usia kerja. Jadi ini gambaran dari hilangnya tanggung jawab iman, panggilan hidup dalam Tuhan. Nah, kita dipanggil oleh Allah untuk menjadi mitra dan rekan kerja Allah dalam mengelola alam semesta. Lewat apa? Lewat karya kita, pekerjaan kita. Jadi semua orang tuh harus memahami posisinya, perannya, panggilannya, begitu ya, apa yang harus dikerjakan secara aktif, secara positif, ya, dalam terlibat menjadi mitra Allah, memelihara, mengelola alam semesta. Kalau kita pilih pekerjaan yang buruk, maka akan berdampak pada hancurnya alam semesta. Kalau kita pilih pekerjaan yang baik seperti apa yang Allah Tuhan kehendaki, kita terlibat dalam memelihara ya kelangsungan alam ini, kelangsungan hidup kita, kelangsungan keluarga, gereja, masyarakat, bangsa ya secara aktif dan proaktif. Jadi pekerjaan yang Tuhan kehendaki adalah pekerjaan yang mendatangkan kebaikan, kebajikan, bermanfaat, dan membawa keuntungan bagi halayak ramai, ya, bagi keuntungan orang banyak. Jadi ini yang kita perlu perjuangkan, ya. Maka jangan lakukan pekerjaan yang sia-sia, kawan-kawan. Seperti orang apa ya hanya ngedongeng. Jadi nostalgia tentang apa yang sudah di masa lalu. Kemudian hanya ya sekarang hanya bisa cerita, hanya bisa banyak omong, begitu ya, hanya bisa sifatnya hiperbolis, melebih-lebihkan apa yang telah terjadi. Sementara kini dan nanti tidak ada karya lagi yang dihasilkan. Saya kira di usia kita ini kita belum mencapai puncaknya, ya prestasi yang terbaik.
Kita masih dalam sebuah tahapan terus mendaki, meraih tahapan-tahapan yang jauh lebih besar, yang lebih penting lagi ya, sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kita perlu berjuang kawan-kawan dengan lebih sungguh-sungguh meraih panggilan hidup yang Tuhan memang tanamkan dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, yang terakhir, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, Ia mau supaya kita hidup di dalam tadi ya, pekerjaan yang baik, panggilan hidup yang baik yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan orang-orang beriman. Kata hidup dalamnya itu dari kata peripateo dalam pengertian berjalan, menapaki atau menjalani. Ya, di pengertian yang harafiahnya itu ya, berjalan bersama dengan Tuhan, menapaki hidup ya bersama dengan Tuhan, menjalani panggilan Tuhan ya dengan real, dengan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ya, peripateo, berjalan. Menempatkan diri dan mengikuti panggilan Allah dengan perasaan yang bergemar. Ini seperti berjalan dengan seorang kekasih. Ada kedekatan, ada rasa senang, ada rasa gemar, begitu ya. Berjalan bersama-sama dengan Allah sambil tadi mengerjakan apa yang Allah inginkan ya dalam tahapan hidup yang sedang kita jalani, kita alami. Nah, Henokh dan Nuh, rekan-rekan ya, Henokh dan Nuh adalah orang-orang yang dikatakan hidup bergaul dengan Allah. Ya, mereka hidup bergaul dengan Allah. Nah, yang menariknya kata bergaul di sini ya, bergaul di sini dari kata Ibrani kuno gitu ya, memakai kata halak. Halak artinya juga tadi sama dengan yang pertama peripateo, yakni berjalan. Jadi Henokh Nuh ini adalah orang-orang yang berjalan gitu ya, sehari-hari bersama-sama dengan Allah. Mereka berjalan sambil mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Sehingga hidup mereka kemudian dipandang oleh Allah sebagai kehidupan yang benar, kehidupan yang saleh, kehidupan yang diperkenan oleh Allah, dan mereka mengalami karya yang luar biasa ya dalam kehidupan mereka. Henokh merupakan orang pertama yang diangkat oleh Allah tanpa melalui kematian. Dan Nuh dipilih oleh Allah sebagai orang yang menjadi pewaris bumi ini. Ya, bersama-sama dengan keluarganya pasca mereka mengalami hujan deras dan juga banjir ya yang melingkupi seluruh alam semesta. Ya, karena mereka tadi berjalan, bergaul, halak gitu ya, berjalan bersama-sama dengan Allah dan mengerjakan panggilan hidup yang mereka miliki ya dalam Tuhan. Jadi ini betapa pentingnya kawan-kawan ya, berjalan bersama-sama dengan Tuhan ya, hari demi hari. Dan kita perlu ini nih, menjawab dan menjalani panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi nanti ke depan kawan-kawan kalau Tuhan panggil kita untuk terlibat dalam sebuah pekerjaan, dalam sebuah pelayanan, kawan-kawan mohon jangan cepat-cepat untuk mengatakan enggak. Ya. Boleh minta waktu tapi dengan sebuah pemikiran untuk mempersiapkan diri dengan lebih matang, lebih siap. Bukan untuk cari-cari alasan, cari-cari alasan untuk menghindar atau untuk menolak panggilan Tuhan. Saya sih meyakini kalau kita sudah dipanggil dalam sebuah pelayanan, tentu sudah dengan sebuah pemikiran, pertimbangan dari orang yang memanggil. Ya, pasti ada sebuah kekuatan, kemampuan, talenta ya dalam diri kita yang dapat dimanfaatkan untuk pekerjaan Tuhan. Begitu ya, kawan-kawan ya. Ini sebuah pesan yang dikatakan oleh Sun Tzu dalam bukunya ya, bahwa hal yang sangat penting dalam sebuah peperangan adalah kecepatan yang luar biasa. Ya, kecepatan yang luar biasa. Orang tidak boleh mengabaikan peluang. Jadi kalau ada peluang untuk kerja, ada peluang untuk melayani, ada peluang untuk berbakti, maka cepat-cepat kemudian diraih. Ya,
siapa cepat dia dapat, siapa cepat dia akan makin bertumbuh, makin bertambah-tambah dalam perkara-perkara yang lebih besar. Jadi ini yang perlu kita simpulkan, melawan rasa malas, perkuat citra diri yang benar dalam Tuhan, tadi ya, temukan panggilan hidup yang terdalam, jadi apa yang paling dalam, apa yang paling penting, apa yang paling bermakna, apa yang paling mulia, temukan dalam hidup kawan-kawan. Kemudian, jangan menunda untuk menjalani panggilan Tuhan. Kalau dipanggil, kalau dipercaya, ayo raih, ayo grab, gitu ya, dan kemudian dihidupi. Jangan terbuai, terlena dengan kesenangan semu, tadi ya, dengan obat-obatan, dengan apa tadi itu, dengan malas-malasan, gitu ya, atau mungkin juga dengan apa yang sudah teraih, semua akan habis. Jadi jangan terlena dengan semua itu. Yang terakhir, jangan jemu berbuat baik dan mengerjakan hal-hal yang baik yang berdampak tadi, mendatangkan manfaat, keuntungan bagi orang banyak. Ya, semoga Tuhan menolong kita menjadi orang-orang yang bergairah, berkarya, berdampak besar untuk kehidupan kita bersama-sama. Tuhan menolong kita. Amin. Saya serahkan kembali Bro Indra. Terima kasih Pak Marto untuk firman-nya dan pembahasannya. Nah, teman-teman, sebentar lagi kita akan dibagi ke dalam grup-grup diskusi. Jadi jangan live dulu. Nanti Mas Andrew akan bantu untuk membagi-bagikan grupnya berdasarkan pria dan wanita ya, karena men fellowship, women fellowship. Jadi ya mungkin bisa, udah siap ya Andrew ya? Ya, kita akan sama-sama diskusi ya teman-teman ya. Apa yang dibahas oleh Pak Marto tadi, kita juga akan diskusikan bersama di grup ini. Jadi jangan live dulu. Oke. Tiga tahun lagi maksimal 6 tahun. Setelah itu wajib jeda setahun buat refreshing. Setelah itu naik lagi. Sayangnya pendeta nggak bisa begitu ya pendeta ya. Kalau pendeta kan harus dikasih jeda mungkin antara. Oh, kalau pendeta ada masa Ada dong, kan ada yang apa? namanya sabbatical. Sabbatical. Nah, Ya, 3 bulan. Itu masa jeda untuk bisa merefresh diri dengan baik. Itu. Jadi males itu nggak apa-apa ya Pak, untuk kalau maksudnya tadi kalau dari pembahasannya, jadi kayak kesannya males tuh ya udah nggak apa-apa kalau sementara gitu. Atau gimana? Mungkin bukan membiarkan malas ya kali ya. Menarik diri untuk sebuah persiapan yang lebih baik gitu. Kalau malas kan nggak ngapa-ngapain. Oke. Kali ini kan refresh, ada sebuah perenungan, ada sebuah persiapan diri dengan dengan pribadi gitu ya. Siap pada tahapan yang lebih lanjut. Oke. Siap. Oke, yang lain ada bertanya, kalau malu ngomong ya bisa chat Japri gitu ke aku atau Andrew atau siapalah yang co-host di sini. Atau Andrew tadi perangkai katanya udah selesai. Chat aja pertanyaannya, nanti aku bacain. Oh, Henry mau ngomong langsung, mantap. Iya. Iyalah by chat.
lebih enak ngobrol. Pak Marto, paling menanggapi yang tadi, saya jadi penasaran. Iya. Kapan waktu kita bisa bilang kalau kita tuh sebenarnya malas? Atau juga kapan waktu kita sebenarnya sedang beristirahat? Kalau secara, nggak tahu ya, sebenarnya psikologinya atau enggak. Terkadang tubuh juga minta buat istirahat, Pak. Jadi kayak malas itu tercipta karena memang tubuh udah ngasih tahu, lu capek gitu. Tapi sampai kapan kita bisa tahu, oh gue masih dalam fase beristirahat nih, atau ternyata gue masuk ke dalam dosa itu ya, agak tricky saya sebenarnya di bagian sana ya, gitu aja Pak. Kalau malas itu kan kayak sudah ada antipati ya, antipati kepada sesuatu yang sebelumnya dikerjakan, sehingga ada perasaan udah ogah gitu dengan hal itu. Saya kira sih kalau untuk dalam pelayanan ya, nggak boleh tuh kita punya perasaan ogah dengan pelayanan. Kalau mau cari bentuk lain, bagian lain, bidang lain, oke, gitu. Kalau butuh waktu sebentar untuk memperlengkapi diri secara pribadi, oke. Tapi setelah itu mesti kasih waktu jeda buat diri sendiri. Jangan sampai misalkan keterusan 5 tahun, 10 tahun nggak ngapa-ngapain dalam pelayanan, itu nggak sehat. Kalau misalkan ya Pak, berapa 6 bulan gitu ya, satu periode kepengurusan kita nggak aktif, kasih yang lain untuk terlibat dulu, nggak masalah. Tapi setelah itu kalau kita dipanggil lagi dalam sebuah tugas yang penting gitu ya, ayo gitu, kasih waktu untuk diri sendiri istirahat, oke. Pasti jadi gimana? Ko Indrawan, gue lanjut nggak apa-apa ya kok? Nggak apa-apa banget kan, lanjut. Oke. Sebenarnya kan tidak mengerjakan sesuatu, terkadang kan dibilang malas kan, cuma kan malas terhadap A juga bisa rajin terhadap B gitu. Itu dalam konteks apa, kayak oh padahal A harus dikerjain tapi sebenarnya ogah-ogahan ya, tapi rajin di B, yang which is nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk juga gitu. Apakah salah juga, atau ternyata ya udah B aja ya, artinya lu nggak males gitu? Ini saya bandingkan semua dalam lingkup ini ya, pelayanan di gereja ya. Oh ya boleh. Kalau itu sesuatu yang sudah memang dipercayakan kepada kita ya, sebuah tugas, sebuah posisi, sebuah jabatan, harus sampai selesai dengan baik sih, diusahakan. Kecuali kalau ada hal-hal memang yang terjadi di luar dugaan ya, misalkan sakit atau misalkan ada konflik yang tidak terselesaikan dengan baik, sehingga perlu berganti apa tuh namanya. Tapi kalau masalah sih memang harus diselesaikan sih kalau di gereja ya. Jangan sampai kita kena pasal penggembalaan gitu loh maksudku. Kalau sudah sampai penggembalaan berarti kan sudah ada satu sikap yang memang tidak mau lagi didampingi, nggak mau lagi diperlengkapi, dipulihkan. Kalau konflik mau ambil waktu sebentar untuk mengevaluasi diri, oke, itu dimungkinkan tanpa harus penggembalaan khusus gitu. Nah, kalau ada satu tugas yang dipercayakan kepada kita, ya selesaikan dulu dengan sebaik-baiknya, nanti baru pindah ke bidang yang lain. Jangan sampai sebuah tugas sudah dikasih ke kita abaikan, lalu pilih bidang yang lain yang mungkin lebih menyenangkan buat kita gitu. Bayangkan nanti dampaknya tuh ya, kalau diabaikan tugas yang sudah dikasih itu, dampaknya bukan cuma pada kita, pada yang lain juga, pada kepengurusan, pada pelayanan, pada umat, besar tuh dampaknya tuh. Makanya satu sisi senang kalau kemudian kita waktu dilawat untuk minta jadi pengurus, jadi penatua, jadi apalah begitu ya di pelayanan, kasih waktu untuk mempertimbangkan dulu. Tapi kita katakan kasih waktu untuk mempertimbangkan ya, bukan untuk mencari-cari alasan menolak, tapi untuk mempersiapkan diri. Kalau merasa belum siap, minta waktu lagi gitu. Tapi kalau sudah siap ya sudah, jangan menolak lagi, jangan kabur dari panggilan Tuhan. Kalau merasa memang nggak cocok dengan bidang itu, katakan dengan jujur, pilih bidang yang lain. Tapi jangan sampai nggak memilih gitu loh. Di sini nggak mau, situ nggak mau, di mana-mana nggak mau. Ya karena pengen tenang, pengen santai, pengen dilayani. Itu motivasi ya, saya kira nggak sehat juga dalam bergereja. Intinya kalau kawan-kawan sih
jangan sampai nggak melayani lah. Melayani entah mungkin di bidang yang berbeda, oke. Melayani tapi mungkin nggak sekarang, tapi nanti, ya begitu ya. Tapi harus ada waktu untuk kita melayani. Jangan sampai enggak. Menjawab, Henry? Yo, Mantap. ya Pak Marto, thank you. Silakan Pak Irawan. Ya, thank you, Pak Marto. Ada lagi dari teman-teman mungkin? Tadi Satu Tony lagi tadi, saja. soalnya Nah, beda. Tony. Satu Ton. lagi saja, satu lagi. Siap. Sebelum Pak Marto nanti ini ya Pak, di konklusi ya. Satu pertanyaan ini dari Tony, habis itu kita konklusi. Ya. Silakan Tony. Oke, thank you, Mbak. Mau nanya nih Pak Marto. Jadi kan tadi kan salah satu kalau tadi sempat dibahas ya bahwa salah satu cara untuk kita bisa melawan rasa malas itu adalah menemukan panggilan hidup yang terdalam nih, gitu kan. Nah, menemukan panggilan hidup yang terdalam ini maksudnya gimana caranya, Mbak? Maksudnya secara konkret gitu loh, Mas. Karena kalau menemukan panggilan hidup yang terdalam butuh waktu yang lama banget. Maksudnya kalau dari saya sendiri pun misalnya menemukan yang benar-benar sampai fokus hidup itu sampai benar gue harus ke situ terus gitu kan, maksudnya nggak menyimpang ke kiri atau ke kanan gitu, itu tuh sampai sekarang itu belum benar-benar sampai kuat banget gitu loh ininya gitu. Jadi ada nggak sih maksudnya tipsnya tuh gimana cara kita bisa at least secara konkretnya gitu ya untuk tahu panggilan yang terdalam tuh kayak gimana sih, paling gitu sih sebenarnya. Sebenarnya sederhananya begini, bahwa kita semua ini punya satu misi visi yang sama, mencapai keserupaan dalam Kristus. Keserupaan dalam hal apa? Dalam hal karakter misalnya ya. Buah roh itu sesuatu yang sifatnya semua orang harus punya semua item buah roh. Kasih, sukacita, sabar, dan seterusnya itu ya, 9 item itu semua orang harus punya itu. Jadi dalam hal karakter, semua orang harus berupaya untuk mencapai hal yang sama gitu. Kalau ada buah roh, ada karunia roh. Ya. Kalau buah roh, semua orang Kristen harus punya semua item itu. Kalau karunia roh, semua orang Kristen pasti punya, walaupun nggak semua. Semua karunia itu, maksud gini, tidak semua karunia roh harus dimiliki oleh semua orang Kristen. Bisa ngerti gitu ya? Nggak semua karunia roh harus dipunyai oleh semua orang Kristen. Tapi semua orang Kristen pasti punya karunia roh. Beda-beda. Nah, karunia itu apa? Itu yang mesti ditemukan. Kalau ketemu, hidupi. Lakukan gitu. Supaya tadi buah roh itu bisa dihidupi lewat karunia roh. Melayani, mengasihi, memberi, berdampak buat orang lain. Kalau ini mau dicapai, buah roh ini mau dicapai tanpa ini, saya kira sih nggak bisa ya. Gimana kita mau mencapai sesuatu yang tadi yang kekal itu tanpa ada sebuah pemberian diri, pengorbanan, pelayanan yang dilakukan. Karunia roh itu kan ada karena memang ada sebuah tugas pelayanan yang memang Tuhan mau kita lakukan. Gitu. Jadi kalau karakter sudah jelas, capaiannya adalah itu, buah roh, tinggal temukan tadi karunianya apa, 1 atau 2 apa beberapa, nah hidupi dengan setia. Gitu. Jadi kalau bisa dibilang berarti untuk bisa melihat tujuan misalnya secara spesifik, tujuan mencapai kesempurnaan, maksudnya serupa dengan Kristus itu adalah kita harus reflect ke buah roh berarti ya. Jadi buah rohnya kita harus lihat dulu, kita sudah istilahnya udah develop berapa banyak nih at least gitu. Maksudnya kita kan pasti semuanya punya buah roh itu gitu, tapi gimana caranya kita istilahnya melihat nih ada yang kurang atau enggak gitu kan, maksudnya mungkin intensitasnya baru dari situ kita mulai masuk penggalian lebih dalam lagi ke karunia roh gitu ya. Karena gue pikir gini, buah roh itu merupakan satu ukuran untuk tadi ya mengukur keserupaan dengan Kristus. Dan ini kan sesuatu yang sifatnya permanen ya. Buah roh itu sifat karakter itu ya adalah bagian yang terus akan terpelihara, terbangun sampai kehidupan dalam kerajaan sorga. Jadi kalau nanti mau nanya seperti apa sih orang-orang yang tinggal dalam sorga itu seperti apa itu?
Ya seperti orang yang punya tadi buah-buah roh, orang yang penuh kasih, yang sabar, murah hati, setia, gitu ya. Seperti itu, gitu. Kalau karunia roh bukan sesuatu yang sifatnya permanen. Nanti kalau sudah meninggal, karunia itu udah selesai. Karena karunia itu kan diperlukan selama hanya di dunia ini dengan tugas yang memang Tuhan mau kita lakukan, kita kerjakan sesuai dengan konteks tempat di mana kita berada, gitu. Mungkin juga gini, bro, sebuah karunia mungkin juga suatu waktu nggak terpakai lagi atau nggak diperlukan lagi. Dan Tuhan tambahkan dengan karunia yang lain sesuai dengan kebutuhan di sebuah komunitas di mana kita berada. Tapi kalau buah roh, dimanapun kita berada, di gereja manapun berada, di keluarga atau di tempat kerja gitu ya, di gereja selalu akan terpelihara tuh buah roh itu. Oke. Semoga sih nggak bingung ya, bro. Mungkin secara ini kali ya, Mas, secara coba di apa ya, secara contoh nyatanya kali ya, mungkin nyatanya, semisal kalau ternyata nih dari saya misalnya ada pergumulan nih, misalnya, saya mau ngambil apa di jalur misalnya ingin jadi apa ya istilahnya, CEO misalnya gitu ya, CEO di dalam suatu perusahaan gitu, atau mungkin mau, atau sebenarnya inginnya jadi apa ya, jadi misionaris mungkin gitu kan, yang cuma dia mengabarkan apa ya pergi ke daerah-daerah gitu-gitu ya, maksudnya lebih ke spesifik seperti itu. Nah itu ada nggak sih, maksudnya gimana cara kita tuh bisa benar-benar tahu gitu loh bahwa sebenarnya kayaknya yang Tuhan mau itu sebenarnya gue kesini nih gitu loh, maksudnya ke CEO mungkin gitu kan, atau mungkin ke ini gitu. Nah itu ada ininya nggak sih Pak, maksudnya patokan khusus gitu loh, atau mungkin ada sign khusus nggak sih gitu? Mungkin yang paling penting tuh kita menggumuli ya, seberapa kita dibutuhkan Tuhan di tempat itu ya. Kalau memang kita sangat diperlukan dalam bagian itu, karena mungkin belum ada yang mengisi, karena mungkin juga ada yang sangat menantikan kita punya kehadiran ya, kita punya peran karya, saya kira sih nggak boleh nolak tuh. Kecuali kalau memang kita sifatnya hanya maksudnya bukan hal yang kalau cuma sekedar senang-senang, happy-happy sih kayaknya enggak ya. Karena gini, karunia itu kan sesuatu yang memang diberikan Tuhan karena ada kebutuhan yang harus dijawab di sebuah komunitas. Itu pasti. Sama seperti wahyu, pesan Tuhan juga diberikan kepada seseorang ya. Karena ada sebuah kebutuhan yang harus dijawab oleh Tuhan. Jadi kalau memang kita dipanggil oleh Tuhan dalam sebuah tugas pelayanan, dan kita mempertimbangkan betul bahwa memang kita dibutuhkan di sana, ada sebuah tugas memang yang harus kita lakukan, dan kita bisa melakukannya, jangan kabur dari itu gitu. Jangan seperti siapa tuh Yunus, dia diperlukan sekali di Niniwe, dan dia sangat diharapkan bisa jadi misionaris di sana ya, dan dia kabur, nanti dampaknya jadi buruk buat semua gitu. Jadi kalau dipanggil dalam pelayanan, cobalah timbang-timbang dulu ya, jangan cepat-cepat katakan apa saya nggak bisa, saya nggak mau. Kalau bisa, memang kalau ada peluang kita diperlengkapi oleh Tuhan dengan caranya, ayolah kita ambil gitu. Kalau diperlukan. Melihat kebutuhan pada saat itu berarti ya. Karena mungkin juga begini, suatu waktu kita nggak diperlukan lagi di bagian itu. Kita mesti mempersiapkan mungkin siapa regenerasi yang berikutnya dengan pendekatan yang baru. Kita menarik diri gitu. Ada waktunya tuh, ada masanya. Sama seperti pendeta kan nggak selalu harus di tempat yang sama. Ada waktunya mereka mesti pensiun, emeritus, kasih peluang pada yang lain. Jadi bakat-bakat atau karunia yang selama ini dimiliki oleh pendeta untuk apa? Untuk ngajar, untuk berkhotbah, ada waktunya nggak lagi dibutuhkan secara penuh gitu. Sip. Oke. Thank you Pak. Oke.
Menjawab ya berarti Tony ya. Nah ini sorry teman-teman nih ada satu lagi terakhir. Pertanyaan terakhir ya Pak Marto ya. Iya. Ada nggak sih males yang dipakai Tuhan dan berakhir positif? Kan pekerjaan Tuhan terkadang menggunakan minusnya kita. Berarti kemalasan kita bisa dong dijadikan berkat atau nggak sama sekali, tanda tanya gitu ya. Kalau nggak sama sekali, ini dalam kurungnya, paradoks dengan Allah bisa pakai segala cara termasuk dosa. Ini gimana menurut Pak Marto? Kalau Tuhan mengubah sesuatu yang buruk menjadi baik, memungkinkan. Kalau Tuhan mendatangkan berkat kepada orang lain hanya karena kita berbuat jahat gitu ya, kita berbuat salah, mungkin juga. Tapi yang diberkati orang lain bukan kita gitu. Kita mungkin akan kehilangan peluang, kehilangan berkat, dan Tuhan memberkati orang lain karena kita tidak mengambil peluang itu. Mungkin juga begitu. Tapi kalau kita diberkati karena kita males, sekira enggak ya. Kan Tuhan bilang lewat Paulus tuh, janganlah orang makan kalau dia nggak kerja. Jadi kalau kita nggak mau kerja, males-malesan, ya harus siap untuk kehilangan apa yang sudah kita punya. Tapi kemalasannya bisa nggak Pak dipakai Tuhan gitu untuk apalah gitu? Ini pertanyaannya begitu. Kemalasan dipakai Tuhan untuk, kayaknya enggak ya. Enggak ya? Enggak lah. Cuma tadi itu, kalau kita malas-malesan, lalu peluang kita dipakai Tuhan untuk diberikan kepada orang lain, dan dia makin diberkati, dan dia makin maju, makin berkembang, itu mungkin. Oke. Jadi karena kita malas, maka orang lain diberkati, mungkin juga gitu. Tapi kita nggak jadi berkat buat diri sendiri atau buat orang lain. Ya. Kita hanya kehilangan porsi kita, orang lain kemudian diberkati. Karena kemalasan kita. Jadi itu kemalasan yang positif atau jangan gimana? Sampai karena jangan kita berpikir begini. Kita berbuat dosa yuk supaya orang lain jadi dapat berkat. Kayaknya sih enggak lah ya, enggak begitu pemikirannya ya. Oke. Gitu, Bro. Ya, siap. Nah, boleh Pak di konklusi dari Bapak satu dua patah kata, nanti langsung aja ditutup dengan doa. Saya membayangkan di balik tema ini ada sebuah harapan ya. Harapan supaya kita boleh makin aktif ya, terlibat lebih penuh. Karena bagaimanapun gereja ada dan bertahan bukan karena dunia ya, tapi karena orang-orang memang yang memilih untuk ada di gereja, orang-orang yang mau diperlengkapi oleh Tuhan untuk sebuah tugas, sebuah peran yang mulia yang Tuhan mau dilakukan oleh kita ya, oleh gereja. Sejarah membuktikan bahwa banyak gereja yang sudah kehilangan keberadaannya karena orang-orang di dalamnya yang memang tidak mau terlibat lebih serius untuk membangun kehidupan bergereja. Semoga kita nggak begitu. Di usia ini kan kita usia-usia yang sangat kuat, yang sangat sehat, yang sangat berpeluang besar untuk menjadi pemimpin. Apalagi dengan kondisi sekarang kan pemuda sangat diharapkan ada bersama-sama dengan gereja. Bahkan gereja sekarang ada dalam tanggung jawab pemuda untuk bisa bertahan di tengah situasi ini. Jadi kawan-kawan, mohon dipertimbangkan, cari lagi peluang-peluang di mana kawan-kawan bisa terlibat dalam hidup bergereja. Jangan sampai gereja kehilangan generasi kawan-kawan ya. Jadi Tuhan mau kita ada tetap di jalurnya, dalam panggilannya, di tubuhnya, mengerjakan hal-hal yang membangun kehidupan bersama. Jadi jangan malas kawan-kawan ya. Itu aja, Bro Indra. Mantap, Pak. Boleh kita tutup dalam doa ya? Bisa minta Pak Marto? Ya. Menutup. Ya. Yuk kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih malam hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan, merenungkan keberadaan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu, pelayan Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu di KK Perniagaan. Kami bersyukur boleh bertumbuh bersama-sama lewat gereja-Mu. Kami bersyukur juga boleh juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam berbagai bidang pekerjaan, bidang kegiatan. Dan kami yakin semua itu kami
alami, kami terima oleh karena Tuhan yang terus bekerja berkarya dalam hidup kami, merenda kehidupan kami menjadi jauh lebih baik, bermakna, jauh lebih berdampak, dan semakin menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau banyak orang di sekitar kami. Tuhan, kami tahu bahwa banyak hal yang mencoba untuk memalingkan kami dari persekutuan dengan Tuhan, menjauhkan kami dari panggilan iman kami untuk berkarya, melayani, memberi diri, dan kami sungguh-sungguh Tuhan butuh kekuatan dari Tuhan. Berikan kami roh yang teguh, beri kami komitmen, kesungguhan, ketekunan untuk senantiasa berpegang pada panggilan hidup yang melekat kepada Tuhan Yesus. Panggilan semakin serupa dengan Kristus, semakin serupa dalam misinya, dalam pelayanannya, dalam karyanya, memberi diri untuk membangun kehidupan bersama yang jauh lebih bertumbuh, jauh lebih baik. Tuhan, kami menyerahkan ke depan dengan segala pekerjaan, dengan segala peran-peran yang baik dalam hidup melayani. Kami semua serahkan ke dalam tangan Tuhan agar Tuhan yang menolong kami untuk boleh mengerjakan semua itu dengan baik dan dengan lebih sempurna. Kami rindu menjadi hamba Tuhan yang baik dan setia sampai akhir hayat kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Kami bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Marto untuk pembahasan firman-Nya. Terima kasih juga teman-teman. Thank you kawan-kawan. Jangan Terima lupa kasih besok banyak. ada kebaktian 10.15, bener ya kan? 10.15 sudah bisa masuk ruang kebaktian. Foto nggak, Dra? Oh ya, foto. Ya bisa. Bisa Glenn di foto. Boleh teman-teman kita foto sebentar.